Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari sesi 1 kelompok sesi 1 C1 grup B dengan saya sendiri Hafiz Miftah Niam NPM 108 dan partner saya Misi Krista Huta Barat NPM 109 akan menjelaskan pewarnaan jasad renik. Sebelum kita lebih jauh masuk ke pembahasan pewarnaan zat renik, maka kita lebih mengetahui apa sih itu mikroorganisme atau hal-hal yang terlibat dalam materi kali ini. Nah, untuk mengetahui materinya secara umum, maka kita perlu mengetahui hal-hal apa aja yang menyangkut mengenai mikroorganisme, di mana mikroorganisme di sini dapat kita amati bentuk sel bakteri, sehingga dapat mudah kita untuk mengidentifikasinya dengan menggunakan metode pengecatan dan pewarnaan. Nah, karena kita bisa mengidentifikasi tersebut, maka kita juga dapat mengetahui sifat fisiologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Kemudian dalam prosedur praktikum kali ini, prosedur pewarnaan yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bagian sel mikroba disebut teknik pewarnaan diferensial. Sedangkan pengecatan atau pengecatan struktural bisa mewarnai satu bagian sel dan membedakan bagian-bagian dari sel. Nah, dari hal tersebut maka kita dapat mengetahui bagaimana nanti proses pengecatan atau pewarnaannya nanti. Kemudian kita masuk kepada pewarnaan jasad renik. Dalam pewarnaan jasad renik, kita dapat melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup yang sangat sulit, dikarenakan selain bakteri itu tidak berwarna juga transparan sangat kecil. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pewarnaan agar kita dapat melihat secara jelas dan mudah diamati. Kemudian teknik pewarnaan tersebut sel bakteri merupakan salah satu cara yang paling utama dalam penelitian mikrobiologi, dikarenakan pewarnaan itu bertujuan untuk memperjelas sel bakteri dengan menampilkan zat warna ke permukaan sel bakteri. Nah, zat warna pun juga digunakan atau berfungsi yang bersifat asam dan basa. Pada zat pewarnaan yang basa, bagian yang berperan dalam memberikan warna disebut kromofor dan memiliki muatan positif. Kemudian prinsip dasar dari pewarnaan ini yaitu ikatan antara ion komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut homogen. Nah, karena terjadinya ikatan ion karena muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Berdasarkan adanya muatan, maka dapat dibedakan asam dan pewarna basa. Kemudian agar kita lebih mengetahui prinsip dasar pewarnaan, maka zat pewarna tersendiri atau garam yang terdiri atas ion positif dan ion negatif, yang salah satunya diantaranya berwarna. Dari hal tersebut, dia dapat mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras mikroba dengan sekelilingnya dapat ditingkatkan. Next. Kemudian tujuan pengecatan jasad renik. Yang pertama, tujuannya itu untuk mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi maupun fungi. Kemudian memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Kemudian melihat struktur luar dan kalau memungkinkan struktur dalam jasad. Kemudian melihat reaksi jasad terhadap warna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Kemudian agar kita mengetahui pewarnaannya nanti, maka kita juga perlu mengetahui reagen apa yang digunakan. Yang pertama, methyl blue solution, di mana methyl blue solution ini akan dilarutkan nanti dengan aqueous. Kemudian larutan ini biasanya digunakan dalam pengecatan sederhana.
Kemudian ada crystal violet solution. Nah, dalam crystal violet solution, larutan ini dibuat dengan pelarutan aqueous, kemudian digunakan dalam pengecatan gram. Kemudian hasil crystal violet solution, larutan ini dapat dibuat dengan kristal violet dengan penambahan 95% alkohol 95%. Sebagai larutan A dan larutan B dibuat dari amonium oksalat yang ditambahkan dengan aqueous. Setelah mendapatkan pencampuran dari dua larutan tersebut, maka kita bisa menggunakan pengecatan gram. Kemudian ada juga Lugol iodine solution, di mana larutan ini terbuat dari iodin, kalium iodid, dan dilarutkan nanti dengan aqueous. Kemudian asid alkohol atau alkohol asam. Nah, dalam asid alkohol ini, larutan ini dibuat dari asam klorida dan dicampur dengan alkohol 95%. Larutan ini biasanya digunakan dalam pengecatan gram. Kemudian ada namanya carbol fusin solution, di mana carbol fusin solution ini dibuat dari basic fusin yang dilarutkan dengan alkohol. Kemudian larutan fenol dengan aqueous dan dicampurkan. Larutan ini digunakan dalam pengecatan Gill-Nielsen. Kemudian ada juga namanya low flavored methylene blue. Nah, larutan ini terbentuk dari methylene blue dan alkohol 95% dan air. Larutan ini berguna dalam pengecatan Gill-Nielsen. Kemudian ada juga namanya negrosin solution, di mana larutan ini dibuat dari negrosin, aqueous, formalin. Kemudian larutan ini digunakan dalam pengecatan negatif. Oke, yang selanjutnya adalah fiksasi. Nah, sebelum bakteri itu diwarnai, harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu, karena fiksasi itu dilakukan dengan cara fisik seperti pemanasan atau freeze drying, atau dapat dilakukan dengan menggunakan agensi kimia. Nah, fungsi dari fiksasi itu sendiri yaitu yang pertama amenah mencegah mengkerutnya globula-globula dari protein sel, yang kedua adalah mempertinggi sifat reaktif gugusan-gugusan karboksilat, aminoprimer dan sulfihidril. Terus yang ketiga itu untuk mengubah afinitas pewarnaan bakteri. Yang keempat adalah mencegah terjadinya autolisis dari sel. Yang kelima adalah dapat membunuh bakteri secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk atau strukturnya. Yang keenam adalah melekatkan bakteri di atas gelas benda. Yang ketujuh adalah membuat sel-sel itu akan lebih kuat atau lebih keras. Selanjutnya adalah cara fiksasi yang paling banyak dilakukan dalam pewarnaan bakteri adalah dengan membuat lapisan suspens bakteri di atas gelas benda dan kemudian akan dikeringkan dan dilakukan beberapa kali di atas api lampu spiritus. Dan pada pewarnaan biologi lainnya dapat dilakukan dengan agensi fiksasi kimia seperti campuran asam cuka dengan asam pikrat, ada juga alkohol dengan aseton dan lain-lain. Nah, untuk metode fiksasi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada fiksasi aditif yaitu fiksasi ikatan silang. Ini mengandung berbagai aldehidat seperti termasuk formaldehida, paraformaldehida, glutaraldehid dan lain-lain. Nah, fiksasi ini tuh akan membentuk ikatan kimia kovalen antara protein yaitu struktur sekunder dan tersier. Yang kedua adalah fiksasi denaturasi, di mana ini disebut juga seperti fiksasi pengendapan. Nah, metode ini tuh untuk mengubah sifat protein dengan mengurangi kelarutannya dan atau mengganggu interaksi hidrofobik. Dengan demikian memodifikasi struktur tersier dari protein serta menonaktifkan enzim pada sel tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam dari pewarnaan. Nah, di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu adalah pewarnaan sederhana dan pewarnaan diferensial. Nah, pewarnaan sederhana ini merupakan pewarnaan yang menggunakan pewarnaan tunggal. Nah, pewarnaan tunggal ini digunakan dalam pewarnaan tunggal yang biasa digunakan untuk pewarnaan sederhana seperti methylene blue, basic
karbofusin, dan kristal violet. Nah, semua pewarnaan ini dapat bekerja dengan baik pada bakteri karena bersifat basa dan alkalin, sedangkan sitoplasma bakteri itu bersifat basofilik, sehingga terjadi gaya tarik antara komponen kromofor pada pewarnaan dengan sel bakteri. Nah ini hal ini itu akan menyebabkan bakteri dapat menyerap warna dari bahan pewarna yang telah kita tambahkan dengan baik. Jadi pewarnaan sederhana ini bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Yang kedua adalah pewarnaan diferensial, di mana bisa kita lihat bahwa pewarnaan diferensial ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pewarnaan gram, pewarnaan tahan asam, pewarnaan khusus, nanti dibagi juga. Yang keempat adalah pewarnaan kapsul, yang kelima adalah pewarnaan granula, dan yang keenam adalah pewarnaan flagella. Yang pertama adalah pewarnaan gram. Nah, metode gram ini adalah metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni ada gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dari dinding sel mereka. Nah, bakteri gram negatif ini adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram, sedangkan bakteri gram positif itu akan mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif yang tadi telah saya jelaskan tidak. Nah, untuk perbedaannya sendiri nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah pewarnaan tahan asam. Pada pewarnaan bakteri tahan asam ini menggunakan metode Zell-Nielsen biasanya, atau biasa disebut dengan hot stain. Untuk bakteri tahan asam ini akan berwarna merah karena menyerap pewarna karbofusin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan dinding sel pada bakteri itu memiliki banyak lemak yang membuka, sehingga pewarnaan itu dapat terserap. Namun tidak dapat dilenturkan dengan asam alkohol karena pada saat suhu normal lemak pada dinding sel bakteri itu kembali menutup, sehingga ketika diwarnain dengan pewarnaan tandingan seperti methyl blue, warna itu akan tetap merah. Berbeda dengan bakteri tahan asam, kalau bakteri tahan asam itu akan menyerap pewarnaan tandingan seperti methyl blue sehingga berwarna biru. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pewarnaan khusus, di mana ini tadi yang telah saya jelaskan, pewarnaan khusus itu dibagi menjadi yang pertama adalah pewarnaan spora. Jadi endospora itu kan merupakan sel yang mengalami dehidrasi dengan dinding yang mengalami penebalan serta memiliki beberapa lapisan tambahan. Nah, dengan adanya kemampuan untuk membentuk spora, bakteri ini akan cenderung bertahan pada kondisi yang ekstrim. Nah, untuk contoh dari pewarnaan yang dimaksud ini adalah dengan menggunakan larutan hijau malakit 5%, dan untuk memperjelas pengamatan sel vegetatif itu diwarnain juga dengan larutan safranin 0,5%, sehingga sel vegetatif ini akan berwarna merah, sedangkan spora itu akan berwarna hijau. Yang keempat adalah pewarnaan kapsul. Nah, pewarnaan kapsul ini dilakukan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif, sehingga pada pewarnaan kapsul itu menggunakan pewarna kristal violet, dan sebagai pelunturnya itu adalah koper sulfat, di mana kristal violet itu akan memberikan warna ungu gelap terhadap sel bakteri dan kapsul. Namun kapsul itu akan bersifat non-ionik, sehingga pewarna utama tidak dapat menyerap dengan kuat pada kapsul bakteri. Nah, sedangkan koper sulfat itu bertindak sebagai peluntur sekaligus counter stain, sehingga mengubah warna yang sebelumnya ungu gelap menjadi biru muda atau pink. Nah, maka dari itu pada pewarnaan kapsul akan transparan, sedangkan sel bakteri dan latar belakangnya itu akan berwarna biru muda atau pink. Yang selanjutnya adalah pewarnaan granula. Jadi untuk beberapa metode untuk pewarnaan granula itu ada Loeffler, Albert, dan Neisser. Jadi dari ketiga metode tersebut yang telah saya jelaskan tadi, itu yang paling sering digunakan adalah metode Neisser, di mana granula metakromatik itu kan disebut dengan granula volutin. Nah, granula metakromatik itu tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium di Dipteriae, tetapi juga bisa ditemukan di beberapa bakteri selain bakteri tersebut, seperti fungi, alga, dan protozoa. Nah,
Jadi granula metakromatik itu merupakan bahan makanan cadangan yang sangat mudah menyerap cat basa seperti basik fusin dan kristal violet, dan umumnya granula ini banyak terdapat pada sel-sel tua yang telah terhenti pertumbuhannya. Selanjutnya adalah pewarnaan flagella, di mana metode yang sering dilakukan untuk pewarnaan flagella itu adalah metode Gray, di mana pada metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun pada metode ini itu tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Jadi pada pewarnaan flagella, larutan kristal violet itu bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat itu bertindak sebagai mordan. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga akan meningkatkan ukuran nyata pada flagel. Selanjutnya adalah bakteri gram positif dan negatif. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang akan saya tekankan lagi yaitu bakteri gram negatif itu adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram, di mana sedangkan bakteri gram positif itu akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Nah, itu perbedaan respon terhadap mekanisme pewarnaan gram positif dan negatif tersebut itu didasarkan pada struktur dan komposisi dari dinding sel bakteri tersebut. Nah, untuk sifatnya sendiri dapat kita lihat dari tabel berikut, yaitu pada komposisi dinding sel, bakteri gram positif itu memiliki kandungan lipid rendah sekitar 1-4%, sedangkan bakteri gram negatif itu memiliki kandungan lipid yang tinggi. Untuk sifat yang kedua adalah ketahanan terhadap penisilin, di mana bakteri gram positif itu lebih sensitif terhadap penisilin, sedangkan bakteri gram negatif itu lebih tahan terhadap penisilin. Nah, untuk sifat yang selanjutnya adalah penghambatan oleh pewarna basah, di mana bakteri gram positif itu lebih dapat dihambat oleh pewarna basah, sedangkan bakteri gram negatif itu kurang dihambat oleh pewarna basah. Selanjutnya adalah sifat kebutuhan nutrisi. Bakteri gram positif itu kebanyakan spesiesnya relatif kompleks, sedangkan bakteri gram negatif spesiesnya relatif sederhana daripada gram positif. Sifat yang terakhir adalah ketahanan terhadap perlakuan fisik, di mana bakteri gram positif itu lebih tahan terhadap perlakuan fisik yang diberikan, sedangkan gram negatif itu lebih kurang tahan. Yang selanjutnya adalah initial stain, mordant, decolorizer, dan counter stain. Nah, yang pertama adalah larutan gram A atau biasa kita sebut dengan initial stain. Nah, larutan gram A ini adalah kristal violet, di mana merupakan cairan cat primer yang akan memberikan warna mikroorganisme. Nah, pada saat diberi cat ini, semua mikroorganisme itu akan berwarna ungu sesuai dengan cat. Nah, untuk komposisi cat ini sendiri, yaitu ada kristal violet 2 gram, alkohol 95%, 20 ml, aquades 80 ml, dan amonium oksalat 0,8 gram. Yang kedua adalah larutan gram B, atau yang biasa kita sebut dengan mordan. Nah, larutan gram B ini berwarna coklat, dan gram B ini merupakan cat mordan, yaitu cat atau bahan kimia yang berfungsi untuk memfiksasi cat primer yang diserap oleh mikroorganisme target. Nah, akibat dari pemberian cat gram B, maka pengikatan warna oleh bakteri akan lebih baik atau lebih kuat. Nah, mordan ini sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan afinitas antara cat dengan sel bakteri. Dan mordan itu akan berikatan kuat dengan kristal violet. Setelah diberi mordan, baik bakteri gram positif maupun gram negatif itu akan tampak berwarna ungu atau biru. Untuk komposisi cat B ini sendiri, yaitu ada iodium 1 gram, kalium iodida 2 gram, aquades 300 ml. Yang ketiga adalah larutan gram C atau biasa kita sebut dengan decolorizer. Untuk cair larutan gram C ini tidak berwarna, yaitu etanol atau aseton, di mana dia berfungsi untuk melunturkan cat sebelumnya, dan akibat pemberian cat C itu akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu mikroorganisme atau bakteri akan tetap berwarna ungu karena tahan terhadap alkohol, dan ikatan antara cat dengan bakteri tidak dilunturkan oleh alkohol. Nah, bakteri tersebut itu bersifat disebut dengan bakteri gram positif, dan bakteri yang tidak akan berwarna karena tidak tahan terhadap alkohol. Ikatan antara cat dengan bakteri ini dilunturkan oleh alkohol, dan bakteri yang bersifat demikian dikelompokkan dengan gram negatif. Komposisi untuk
cat C sendiri yaitu ada aseton 50 mili, alkohol 95% 50 mili. Yang keempat adalah larutan gram D atau counter stain, di mana ini merupakan cat sekunder atau kontras dan cat ini berwarna merah, berfungsi sebagai pemberi warna mikroorganisme non-target. Dan cat sekunder ini mempunyai spektrum warna yang berbeda dari cat primer. Dan akibat pemberian cat gram D ini, bakteri gram positif akan tetap berwarna ungu karena tidak jenuh mengikuti cat gram A, sehingga tidak mampu lagi mengikat cat gram D, dan bakteri gram negatif berwarna merah karena cat sebelumnya telah dilunturkan oleh cat gram C, maka akan mampu mengikat cat gram D. Dan komposisi untuk cat gram D ini sendiri ada safranin O 0,25 gram, alkohol 95% 10 mili, dan aqua D 90 mili. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pewarnaan jasa trenik, yaitu yang pertama adalah preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua adalah dalam melakukan pewarnaan bakteri, cat harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan. Untuk aplikasinya itu identifikasi bakteri merupakan suatu tugas yang lazim dilakukan di laboratorium, dan pencirian bakteri yang diisolasi dari pasien, makanan, dan minuman harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat sehingga dapat diketahui nama bakteri dan menentukan pilihan pengobatan dengan tepat. Nah, untuk identifikasi bakteri ini sendiri, proses pemberian nama spesies bakteri tertentu berdasarkan ciri-ciri atau karakter bakteri tersebut itu dilakukan dengan cara pewarnaan jasa trenik. Nah, ciri-ciri bakteri yang diamati dalam proses identifikasi mencakup morfologi dan hasil uji kimiawi terhadap bakteri tersebut. Nah, proses identifikasi dilakukan dengan bakteri biakan murni yang diisolasi dari biakan campuran dalam satu media pertumbuhan dari bakteri di laboratorium. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan jasa trenik. Yaitu yang pertama adalah fiksasi. Nah, sebelum bakteri diwarnain itu harus dilakukan proses fiksasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara fisik atau pemanasan atau freeze drying, atau dapat dilakukan dengan fiksasi atau dapat dilakukan dengan menggunakan agen kimia. Nah, cara fiksasi yang paling banyak digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah membuat lapisan suspensi bakteri di atas gelas benda dan kemudian akan dikeringkan dan dilakukan beberapa kali di atas api lampu spiritus. Nah, pada pewarnaan biologi lainnya dapat dilakukan agensi fiksasi kimia seperti campuran asam cuka dan asam pikrat, alkohol dengan aseton dan sebagainya. Yang kedua adalah peluntur warna. Nah, decolorizer itu digunakan terutama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Nah, pada umumnya sel-sel yang sukar untuk diwarnai itu akan lebih sukar untuk didekolorisasi. Misalnya pada pewarnaan asid faz dan pada Mycobacteria, dan sebaliknya sel-sel yang mudah diwarna akan lebih mudah untuk didekolorisasi. Yang ketiga adalah substrat. Nah, tiap bakteri basa atau warna bakteri asam itu dapat bereaksi dengan konstituen tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik seperti lipid-lipid, protein, asam nukleat, dan karbohidrat itu juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi, seperti dapat dibedakan menjadi sel-sel yang pertama itu ada basofil atau sel-sel yang dapat mengikat pewarnaan bakteri basa. Yang kedua adalah acidofil atau oksifil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarnaan bakteri asam. Yang ketiga adalah sudanolfil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarnaan bakteri yang dapat larut dalam minyak. Yang keempat adalah penggunaan zat warna penutup, di mana zat warna penutup itu merupakan suatu zat yang berada warnanya dengan zat yang warna mula-mulanya itu digunakan. Nah, untuk fungsi dari zat penutup ini adalah memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan warna mula-mula. Nah, zat warna penutup ini diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Yang terakhir itu ada intensifikasi pewarnaan. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain mempertinggi kadar pewarnaan bakteri atau menambah suatu mordar.